semuanya, peran petani dalam mendukung SDGs tanpa kelaparan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kontribusi seperti meningkatkan produktivitas pertanian, yang kedua mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang ketiga meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, lalu yang keempat meningkatkan gizi masyarakat dengan menyediakan akses terhadap makanan bergizi dan terjangkau, yang kelima petani juga dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Halo Kak, bagaimana dengan tanggapan petani dengan adanya ekspor pangan di tengah terjadinya surplus di Indonesia? Menurut pandangan dari kami sebagai petani, pengeksporan beras adalah tindakan yang dapat dilakukan, namun dengan persyaratan tertentu. Ketika ingin mengekspor beras, alangkah baiknya jika keadaan surplus memang benar-benar besar dan cukup stabil. Karena prioritas utama adalah menjaga kestabilan stok dan harga beras dalam negeri agar meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tanpa adanya data perancangan yang aktual dan akurat tentang produksi, konsumsi dan stok ekspor beras dapat menyebabkan kekurangan pasokan pangan di pasar domestik, yang berpotensi menimbulkan peningkatan harga beras bagi konsumen lokal. Kebijakan ekspor beras harus mempertimbangkan kebutuhan dan ketahanan pangan dalam negeri, serta mengedepankan kesejahteraan petani dan konsumen. Pengumpulan analisis keseluruhan data yang akurat sangat krusial untuk mendukung keputusan yang tepat. Salah satu ketahanan pangan di Indonesia adalah dengan adanya perubahan iklim. Bagaimana solusi yang dapat diberikan daripada petani dengan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim? Ada 3 solusi yang kami temukan. Yang pertama, menggunakan varietas tanaman tahan iklim seperti padi, jagung, yang tahan terhadap bencana alam seperti banjir dan ataupun kekeringan. Yang kedua, mengelola penggunaan air secara efisien. Dan yang ketiga, menggunakan asuransi teknologi pertanian guna melindungi dari kerugian akibat gagal panen, seperti asuransi teknologi penggunaan drone. Contoh kecilnya ada di Kabupaten Sulawesi, menggunakan teknologi lahan untuk pertanian dengan memprediksi serangan hama yang meningkat akibat perubahan iklim seperti hujan ataupun musim kemarau. Halo Bang. Ya. Bagaimana pandangan para petani terkait ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan? Menurut para pandangan petani, mereka melihat ketahanan pangan sebagai prioritas utama yang harus menjamin produktivitas tinggi dan kesejahteraan ekonomi keluarga secara langsung. Tetapi, sering terhambat oleh harga jual yang rendah dan rantai pasok yang tidak adil. Namun, sementara itu mereka mengakui pentingnya pertanian berkelanjutan terutama dalam hal resiliensi terhadap perubahan iklim. Namun, adopsi praktik ramah lingkungan seperti organik ini hanya akan berhasil jika didukung oleh jaminan hasil yang menguntungkan, akses modal dan pemberdayaan sehingga terciptanya keseimbangan antara kebutuhan hidup saat ini dan keberlanjutan sumber daya di masa depan nanti. Halo Kak. Hai. Tidak semua orang nih mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. Dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar. Bagaimana tanggapan petani dari pernyataan tersebut? Petani dapat menanggapi pernyataan ini dalam 2 hal. Yang pertama, menggunakan praktik pertanian berkelanjutan. Contohnya seperti pertanian organik dan agroforestry dengan tujuan meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, petani juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi untuk mendapatkan dukungan seperti pelatihan dan pendanaan, juga penyuaraan dengan tujuan meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan dalam skala besar tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sekian wawancara hari ini tentang SDGs poin kedua tanpa kelaparan terhadap pandangan petani. Dadah!